Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IQ 1000. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Di sini saya akan menyajikan video dengan tema yang cukup menarik. Tapi sebelum menonton, alangkah indahnya jika kalian like, komen, dan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan notifikasi setiap channel ini upload video terbaru. Baiklah, terima kasih atas dukungannya. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Bayangkan suatu malam, kamu duduk sendirian di kamar. Lampu temaram, suasana sunyi, lalu tiba-tiba pandanganmu jatuh pada tanganmu sendiri. Ada bulu halus yang berdiri. Pertanyaan besar pun muncul, kenapa bulu itu ada di sana? Untuk apa Allah menciptakan manusia dengan bulu halus di tubuhnya? Kenapa kita tidak lahir mulus seperti bayi tanpa sehelai bulu pun? Pertanyaan itu bukan hanya sekadar rasa ingin tahu. Ia menyimpan misteri panjang yang membawa kita ke masa purba, ke jalur evolusi manusia, hingga ke dalam dunia sains modern. Karena kenyataannya, bulu di tubuh manusia bukanlah hiasan tak berguna. Ia adalah peninggalan sejarah, jejak kehidupan nenek moyang, sekaligus sebuah mekanisme pertahanan diri yang jarang kita sadari. Namun sebelum kita menjawab fungsi bulu, mari kita berasumsi liar. Bagaimana jika bulu manusia sebenarnya adalah simbol dari indera tersembunyi? Antena biologis yang diciptakan agar kita bisa membaca tanda-tanda di sekitar kita. Suatu sistem yang sekarang tertidur, tapi dulu bisa saja membuat manusia selamat dari bahaya. Dan mungkin, bulu itu masih menyimpan kekuatan yang belum kita pahami. Untuk mengerti bulu manusia, kita harus menoleh ke masa lalu. Ribuan tahun lalu, tubuh manusia jauh lebih berbulu. Hampir seluruh permukaan kulit ditutupi rambut lebat seperti primata lain. Fungsi utamanya jelas, untuk menjaga panas tubuh di tengah iklim yang ganas. Saat malam dingin membekukan tulang, bulu menjadi selimut alami. Saat terik matahari membakar, bulu juga membantu melindungi kulit dari sengatan langsung. Seiring waktu, manusia berubah. Mereka mulai mengenakan kulit hewan sebagai pakaian. Mereka menemukan api untuk menghangatkan diri. Pelan-pelan, tubuh tidak lagi membutuhkan bulu tebal. Maka bulu pun menipis, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Dan disinilah asumsi liar itu muncul. Bagaimana kalau bulu tidak hilang sepenuhnya karena memang masih dibutuhkan? Bukan hanya untuk suhu, tapi untuk fungsi lain yang lebih dalam. Seperti sebuah warisan kode biologis yang tetap disimpan tubuh, agar manusia tetap bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Sains modern menjelaskan bahwa bulu manusia bekerja seperti sensor halus. Saat seekor nyamuk hinggap di tangan, bulu akan bergerak lebih dulu sebelum kulit merasakannya. Otak menerima sinyal, lalu tangan kita refleks menepuk. Artinya, bulu adalah sistem alarm pertama. Tidak hanya itu, saat angin bertiup, bulu di tangan kita merespons. Saat ada perubahan suhu, bulu ikut berdiri. Semua ini adalah bentuk komunikasi antara tubuh dan dunia luar. Tetapi mari kita bermain lebih liar. Jika bulu bisa mendeteksi hembusan angin sekecil apapun, mungkinkah ia juga bisa mendeteksi sesuatu yang tak kasat mata? Misalnya perasaan diawasi, atau aura berbahaya yang mendekat. Bukankah sering kita merinding tanpa sebab? Seolah ada sesuatu di sekitar, padahal tidak terlihat. Bisa jadi, bulu adalah indera keenam yang sudah lama kita abaikan. Sekarang mari melangkah lebih jauh. Bayangkan bulu manusia seperti kabel kecil yang menghubungkan dunia luar dengan sistem saraf tubuh. Saat bulu berdiri, ada arus listrik halus yang berpindah dari luar ke dalam. Dan sinyal itu diterjemahkan menjadi insting. Contohnya saat kita merasa merinding di tempat sepi. Rambut ditengkuk berdiri. Tubuh memberi sinyal bahaya, walau mata tidak melihat apapun. Itu adalah komunikasi primitif, bahasa tubuh yang lebih tua dari logika. Asumsi liarnya, mungkin bulu adalah antena kehidupan. Antena yang memungkinkan manusia purba merasakan predator mendekat bahkan sebelum terlihat. Antena yang memberi mereka keunggulan untuk bertahan hidup.
Dan meski sekarang kita dikelilingi teknologi, antena itu masih ada, hanya saja kita tidak lagi menggunakannya secara maksimal. Bayangkan jika sains suatu hari menemukan cara untuk mengaktifkan fungsi penuh bulu tubuh. Bisa jadi manusia akan kembali memiliki insting super tajam. Bisa merasakan bencana sebelum terjadi. Bisa meraba kehadiran makhluk yang tidak kasat mata. Bahkan mungkin, bulu bisa menjadi kunci untuk memahami energi yang mengalir di sekitar kita. Pada akhirnya, bulu di tubuh manusia bukan sekadar estetika. Ia adalah saksi sejarah evolusi. Ia adalah pelindung, sensor, alarm, sekaligus misteri yang masih menunggu diungkap. Jika kita kehilangannya, kita bukan hanya kehilangan hiasan tubuh, tapi kehilangan sebagian dari identitas manusia itu sendiri. Fakta ilmiah memberi kita penjelasan logis, tetapi asumsi liar membuka ruang imajinasi yang lebih luas. Dan mungkin, kebenaran berada di antara keduanya. Bahwa bulu adalah gabungan dari sains dan misteri. Jadi, saat kalian memandang bulu di tangan, di kaki, atau di tengkuk, jangan lagi menganggapnya sepele. Ingatlah bahwa di balik satu helai bulu itu, tersimpan kisah panjang tentang perjuangan nenek moyang, rahasia insting purba, dan mungkin, sebuah kekuatan tersembunyi yang suatu hari bisa kita bangkitkan kembali. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, amin 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 ya robbal alamin. Dan semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa dan dimurahkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan tinggalkan komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.